Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ex-Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu bahkan menyentil Presiden Joko Widodo soal investasi. Anies menegaskan bahwa investasi bukan hanya untuk memperkaya para investor. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat konferensi pers di DPP PKS pada Selasa 12 September. Menurut Anies, investasi harusnya meningkatkan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Ia menilai keadilan mestinya dijadikan basis investasi. Menurut Anies, apabila investasi justru membuat warga semakin menderita, pemerintah disebut patut melakukan koreksi atas kebijakan yang ada. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menilai upaya damai perlu dilakukan dalam konflik semacam di Pulau Rempang. Anies mengatakan pemerintah harus melibatkan warga dan memberikan waktu yang lama untuk berdialog mencari kesepakatan. Anies selalu membagikan pengalamannya saat memimpin Jakarta. Dia mengatakan butuh tindakan agresif aparat, warga bisa merasakan luka sosial dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, Anies mendorong pemerintah dan aparat untuk menahan diri. Sebab apabila pemerintah melakukan pendekatan berkeadilan, diyakininya suasana yang sejuk dan kondusif akan tercipta. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!